Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tepat saat Lin Xin dipaksa melakukan pertempuran fisik yang hebat oleh Li Xin, Long Hao Shen sedang bertemu dua tamu. Salam, Kepala Saint Knight. Pada saat Long Hao Shen membuka pintu, para tamu di luar dengan hormat membungkuk padanya. Dua yang dimaksud adalah Tan Wan dan Xuan Yuan. Tan Wan terlihat sama seperti biasanya, dan Xuan Yuan terlihat sangat canggung. Menurunkan kepalanya, sedikit, dia tidak berani menatap lurus ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen menatap mereka dengan heran, kalian berdua adalah. Tan Wan tidak memiliki kebanggaan dan sikap dingin seperti saat pertama kali mereka bertemu, bertanya sambil tersenyum, bisakah Anda membiarkan kami masuk untuk berbicara? Tolong. Long Hao Shen minggir dari pintu masuk, membiarkan keduanya masuk. Untuk saat ini dia masih mengenakan Golden Foundation Armor. Demi menyembunyikan identitasnya, bahkan ketika berkultivasi sendiri di dalam ruangan, dia tidak akan dengan mudah melepasnya. Tapi untungnya, armor ini cukup nyaman dan tidak pernah membuatnya merasa tidak enak badan. Saint Nighthead, kami datang untuk meminta maaf padamu. Kami salah dalam soal waktu itu. Juga, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda ke Tombal Mountain Pass. Maaf. Saat dia berbicara begitu, Tan Wan membungkuk dengan sangat hormat kepada Long Hao Shen. Ini bukan penghormatan penyihir, tapi penghormatan tulus yang bisa dianggap berlebihan antara dua orang dari generasi yang sama. Berdiri di samping, Xuan Yuan juga membungkuk padanya, tapi gerakannya bahkan terlihat sedikit lebih tidak masuk akal. Setelah pertempuran hari itu, Long Hao Shen sekali lagi dipanggil oleh kepala kuil penyihir Li Zhengxi. Tidak ada yang tahu tentang isi pembicaraan mereka, tetapi tidak lama kemudian, kuil penyihir membuat pengumuman publik tentang tindakan heroik kepala ksatria suci yang dikenal sebagai ksatria emas ke-12, dan mengungkapkan perasaan persahabatan yang mendalam dan abadi yang akan dimiliki kuil penyihir selamanya terhadapnya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis. Kalian berdua tidak perlu bertindak seperti itu. Anda tidak melakukan kesalahan. Saya hanya berharap bahwa dalam waktu dekat, hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria dapat ditingkatkan. Saat itu aku mungkin membutuhkan dukungan dari kalian berdua. Tan Wan tidak bereaksi terhadap ini, tetapi tampaknya mengalihkan topik. Kepala ksatria suci, dari apa yang saya dengar, kelompok Anda akan pergi. Long Hao Shen mengangguk. The Tombal Mountain Pass sudah kebal untuk menyerang. Saya perlu melihat kuil lainnya. Besok pagi, aku akan pergi. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang singkat, dia tiba-tiba menyatakan, Kepala Ksatria Suci, saya memiliki permintaan yang lancang. Long Hao Shen dikejutkan oleh pernyataan tak terduga, saya mendengarkan. Tan Wan menyatakan, saya berharap untuk menantang Anda 1 lawan 1, tanpa menggunakan senjata apapun, hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Saya tahu bahwa saya sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi saya benar-benar ingin tahu seberapa jauh jarak antara kami berdua. Pada titik ini, dia tampaknya takut Long Hao Shen bisa salah paham, dan melanjutkan, sejak menjadi penyihir, saya selalu mengerahkan seluruh upaya saya untuk berkultivasi, menetapkan guru sebagai tujuan, dengan harapan suatu hari menjadi pembangkit tenaga listrik. Seperti guru, untuk memperjuangkan aliansi, kemanusiaan, dan memusnahkan iblis secara menyeluruh. Saya harap Anda bisa menjadi tujuan kedua yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Saya hanya meminta bimbingan Anda, dan tidak punya niat lain. Long Hao Shen menjawab setelah merenung sebentar, dimengerti. Kalau begitu, aku akan meminta Kapten Tan untuk mencari daerah terpencil. Dan tidak boleh ada penonton. Oke, Tan Wan tampaknya memahami kekhawatiran Long Hao Shen, dan segera menyetujuinya. Di satu sisi, Xuan Yuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengucapkan kata-katanya sampai akhir. Long Hao Shen tidak memberitahu Han Yu dan Chaier, dan dipimpin oleh Tan Wan untuk memasuki pintu lebar di lantai 4 kuil penyihir. Tan Wan berkata kepada Xuan Yuan, tunggu aku di sini. Xuan Yuan tiba-tiba memberi Long Hao Shen tatapan memohon, tapi Long Hao Shen meminta maaf berkata, Kapten Xuan Yuan akan memahami masalahku di masa depan.
Kapten Tan, silakan masuk. Tan Wan mendorong pintu dan masuk bersama Long Hao Shen. Ini adalah ruang pelatihan yang luas, melingkar, tanpa penonton. Itu mencapai diameter total sekitar 50 meter, yang tidak dapat dianggap sebagai ruang yang sangat besar dari sudut pandang seorang penyihir. Ini adalah area bagi kuil untuk melakukan tes. Dengan Xuan Yuan menjaga pintu, tidak ada yang datang untuk mengganggu kita. Saat dia mengatakan itu, tongkat Tan Wan menghilang dari tangannya dalam sebuah gerakan, lalu dia membuka kancing gaun luarnya, memasukkan ke dalam cincinnya gaun ajaib yang melepaskan gelombang magis yang kuat, dan memperlihatkan rok hijau panjang di dalamnya. Hari ini, dia menantang Long Hao Shen untuk mencari tahu kesenjangan sebenarnya di antara mereka. Hari itu, adegan Long Hao Shen yang menggunakan doa ringan untuk memblokir keturunan neraka sangat mengejutkannya. Dengan penglihatannya yang baik, dia juga dapat menentukan bahwa Long Hao Shen telah menggunakan alat surgawi pada waktu itu. Jadi Tan Wan pada akhirnya tetap tidak yakin. Tanpa menggunakan alat surgawi atau peralatan tingkat epik seperti armor fondasi emas, bisakah dia benar-benar jauh lebih kuat dariku? Dia benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu, dan pada akhirnya pergi mencari Long Hao Shen. Dia mengungkapkan perasaan minta maafnya juga, agar tidak membiarkan hal-hal ini mempengaruhi keadaan pikirannya pada saat pertempuran. Long Hao Shen menjawab, Kapten Tan, setelah kita selesai membandingkan catatan kali ini, tidak peduli siapa yang menang, saya akan memiliki permintaan untuk Anda, dan berharap mendapat bantuan Anda dalam hal ini. Tan Wan tampak bingung, permintaan seperti apa? Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, mari kita bicarakan setelah pertempuran kita berakhir. Oke, memberikan jawabannya, Tan Wan segera menuju ke satu sisi lapangan latihan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak bertarung tanpa peralatan mereka, seorang ksatria jauh lebih dirugikan daripada seorang penyihir. Itu karena seorang ksatria tidak hanya akan kehilangan perlengkapannya, tetapi juga tunggangannya. Ini akan sangat melemahkannya secara global. Dan bagi seorang mage, tidak menggunakan equipmentnya hanya mempengaruhi masalah kemurnian. Tapi Tan Wan tidak mau mengambil keuntungan dari Long Hao Shen begitu banyak, dan karena itu memilih bidang pelatihan ini yang lebarnya hanya 50 meter. Sebagai medan yang tidak menguntungkan bagi seorang mage, kedua pihak bisa dikatakan memiliki handicap yang setara. Dalam kilatan cahaya keemasan, Golden Foundation Armor dilepas. Dia tidak mengeluarkan salah satu dari pedangnya yang berat, dan mundur untuk mencapai tepi lapangan latihan seperti yang dilakukan Tan Wan. Saat melihat penampilan tampan Long Hao Shen, Tan Wan tidak bisa tidak kehilangan semangat. Laki-laki tampan tidak begitu buruk di matanya, karena dia sudah tidak terlalu tertarik pada aspek emosional lagi. Peningkatan kultivasinya menjadi target pikirannya. Jadi keterkejutannya hanya berkaitan dengan usia Long Hao Shen, bahkan jika itu adalah kedua kalinya dia melihatnya. Keterkejutannya tidak menyusut sama sekali. Kepala Ksatria Suci, aku datang. Tan Wan menyatakan dengan serius. Tolong. Sepasang sayap hijau tumbuh hampir seketika di punggung Tan Wan, dan segera, tangan kanannya menunjuk jari ke arah Long Hao Shen. Selusin bila angin ditembakkan ke arahnya. Masing-masing bila angin ini mengikuti jalannya sendiri. Beberapa berjalan lurus, beberapa menelusuri busur, dan beberapa bahkan melingkar di samping. Semua rute pelarian Long Hao Shen tampaknya diblokir. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan mengambil dua langkah ke samping, segera berayun dengan ritme yang aneh. Pam-pam-pam. Serangkaian tabrakan energi spiritual terdengar dan bergema tak henti-hentinya dari sinar hijau cemerlang. Dengan kedua tangan di punggungnya, Long Hao Shen dengan tenang berjalan keluar, tidak melepaskan sedikit pun gelombang energi spiritual atau serangan balik dari awal hingga akhir. Sebagai penyerang, indera Tan Wan terhadap lawan adalah yang paling jelas. Long Hao Shen menggunakan gerak kaki khusus, tampil lambat tapi bergerak cepat. Pada akhirnya, dia selalu lolos dari serangan bila angin, dan terkadang bahkan menetralisirnya dengan membiarkan dua bila angin saling bertabrakan. Proses ini terdengar sederhana, tetapi membutuhkan kontrol yang sangat baik dari tubuh seseorang serta prediksi dan kecepatan yang sangat baik, menyebabkan Tan Wan terkesiap dengan takjub.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menghindari bila angin sedemikian rupa. Tentu saja, sebagai satu-satunya murid Master Angin, serangannya baru saja dimulai. Sementara Long Haoshen berjalan keluar dari bila angin, Tan Wan terus melantunkan mantra tanpa henti, dan bola lampu hijau ditembakkan dari ujung jarinya, mengambil bentuk tornado dalam skala kecil, hanya mencapai sepertiga meter dengan diameter, melayang menuju Haoshen. Ada total 12 tornado kecil. Seluruh bidang pelatihan mengeluarkan suara rengekan aneh, terbang ke arah Long Haoshen dengan kecepatan yang berbeda, karena esensi angin yang kaya di udara juga berubah jauh lebih panik. Pertarungan satu lawan satu antara penyihir dan ksatria sama sekali bukan tentang menggunakan mantra yang paling kuat, tapi yang paling pas. 12 tornado yang digunakan oleh Tan Wan semuanya tampak sama, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Masing-masing dari mereka setara dengan mantra langkah ke-6, dan setelah mengeluarkan 12 dari mereka, wajahnya yang cantik terlihat pucat. Lagi pula, ini tanpa pakaian ajaib, dan dengan kultivasinya mencapai bagian tengah dari langkah ke-7, ini sudah menjadi batasnya. Dari tornado ini, beberapa berbelok lurus, beberapa mundur, tetapi masing-masing mengikuti jalur yang berbeda. Dan jika satu meledak, yang lain akan langsung tertarik padanya, dan segera mencapai musuh. Di antara mantra bertarget tunggal, 12 tornado skala kecil ini menggunakan sihir yang cukup rumit. Jika kekuatan penuhnya menyerang, itu bisa menandingi mantra bertarget tunggal dari langkah ke-8. Kecepatan maju Long Haoshen melambat, karena 12 tornado itu menyapu dari segala arah. Mengangkat tangan kanannya, orang bisa melihat cahaya putih menyebar dari dalam, berbentuk pedang berat dengan panjang 1,5 meter. Setelah itu, Long Haoshen menutup matanya, memajukan kaki kirinya, dan perlahan-lahan memotong dengan energi spiritual kental. Perwujudan energi spiritual dataran tinggi. Tidak, budidaya Long Haoshen belum mencapai langkah itu, karena ia masih tidak dapat menyebarkan dataran tinggi spiritual ke tingkat ini. Ini sebenarnya adalah kemampuan yang terkenal, pedang suci. Menggunakan tangannya sebagai pisau jelas sangat membatasi kekuatan pedang suci, tetapi didukung oleh kemurnian energi spiritualnya yang ringan, senjata Long Haoshen tampaknya tidak jauh berbeda dengan pedang berat yang sesungguhnya dengan atribut ringan. Potongan ini tampak seringan bulu, mengikuti gerakan lambat, tetapi masih menghantam tornado pertama yang akan mencapainya. Masih jauh, Tan Wan sudah memasang tampang puas diri. Tidak peduli seberapa kuat Anda, selama Anda bersentuhan dengan tornado saya, itu akan mengaktifkan formasi tornado secara instan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan mantra saya dari langkah ke-8 tanpa peralatan pertahanan apapun. Tapi rasa puas diri di wajah Tan Wan hanya berlangsung sesaat, sebelum berubah menjadi keterkejutan. Saat ia memotong tornado, Long Haoshen bahkan tidak menimbulkan reaksi dari itu. Sepertinya tornado ini ditandai dengan kekuatan pemotongan yang ekstrim hanya menjadi perpanjangan tangannya, terangkat di sampingnya. Kehadiran Long Haoshen menghilang segera, benar-benar menyatu dengan esensi angin di sekitarnya. 11 tornado lainnya hanya melingkar di sekelilingnya tanpa meluncurkan serangan apapun. Saat lengan kanannya sedikit bergetar, Long Haoshen membuat gerakan menebas saat tornado di ujung tangannya berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang menghilang di udara. Pedang suci masih ada di sini setelah tornado pertama menghilang. 11 lainnya segera menunjukkan reaksi, semua menuju Long Haoshen bersama-sama. Pada saat ini, sosok yang sangat lambat Long Haoshen dipercepat tiba-tiba, sebagai pedang suci di tangannya membuat 11 luka yang sangat dekat berturut-turut. Ke-11 tornado berhenti di udara, dan segera menghilang tanpa jejak. Saat sosoknya melintasi langsung 10 meter per langkah, Long Haoshen tiba di depan Tan Wan dalam sekejap. Tan Wan mengangkat tangannya hampir keluar dari alam bawah sadar, mengarahkan 2 pukulan ke Long Haoshen, dengan lampu hijau melingkari kedua tangannya, dengan kecepatan pukulan yang cukup besar. Ini adalah strategi bela diri yang tidak terduga. Long Haoshen sebenarnya tidak siap dengan pukulan itu, tetapi tidak mencoba untuk melawan, membiarkan tinju Tan Wan membombardir dadanya. Bang! 2 suara diikuti, tapi Long Haoshen tetap tidak bergerak.
Tan Wan merasa bahwa begitu tangannya yang dipenuhi dengan energi spiritual elemen cahaya mendarat di Long Hao Shen, itu segera terhalau di tengah-tengah getaran, tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya sama sekali. Long Hao Shen tidak meluncurkan serangan balasan, tetap tidak bergerak. Tangannya ditekuk ke kedua sisi, saat dia menatapnya dengan fokus. Menurunkan kedua tangannya, Tan Wan memiliki pandangan tak bernyawa ke arah Long Hao Shen, ini kerugianku. Kata-kata ini keluar dari mulutnya dengan susah payah, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa budidaya Long Hao Shen ini jauh di atas miliknya, terlalu jauh di atas. Bukan hanya energi spiritualnya, tetapi juga pengalamannya dalam pertempuran nyata, serta kekuatan, persepsi, dan penggunaan kemampuannya yang bertambah. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dalam semua aspek. Long Hao Shen mundur 2 langkah, meningkatkan jarak yang memisahkan Tan Wan dengannya, sihir terakhirmu cukup kuat. Jika saya bukan spesialis dalam mengendalikan frekuensi di udara, menolaknya akan sangat sulit. Tan Wan tersenyum pahit, kamu tidak perlu menghiburku. Sebuah kerugian adalah kerugian. Itu hanya jarak antara kami berdua. Namun, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana Anda membagi formasi tornado saya? Dan kedua, Anda sepertinya sudah tahu bahwa saya telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru saya. Bahkan Lin Xin tidak mengetahuinya, mungkinkah guru yang memberitahumu tentang hal itu? Tidak mungkin. Tan Wan berkata dengan senyum pahit, kamu tidak perlu menghiburku. Sebuah kerugian adalah kerugian. Itu hanya jarak antara kami berdua. Namun, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana Anda membagi formasi tornado saya? Dan kedua, Anda sepertinya sudah tahu bahwa saya telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru saya. Bahkan Lin Xin tidak mengetahuinya, mungkinkah guru yang memberitahumu tentang hal itu? Ini tidak mungkin. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, aku harus berusaha sekuat tenaga melawan formasi tornadomu. Saya sebelumnya membuat sendiri teknik yang disebut Ripples of Light. Ini didasarkan pada penelitian tentang frekuensi gelombang energi spiritual. Untuk alasan ini, saya telah mengetahui bahwa setiap tornado yang membentuk formasi tornado Anda semuanya berbeda. Bukan sebagai tindakan penghinaan bahwa saya telah menutup mata saya, tetapi untuk memusatkan perhatian saya untuk menentukan variasi pada tornado ini. Jika tanggapan saya salah, mereka akan meledak dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, saya menentukan perbedaan frekuensinya dan menemukan celah di setiap tornado, untuk akhirnya menetralisirnya. Ini membutuhkan banyak fokus untuk dicapai. Tan Wan sepertinya masih tidak bisa mengerti, tapi aku belum pernah melihat maksud pedangmu yang seperti itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit tidak memiliki siapapun yang cocok denganmu dalam aspek ini. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah mencapai batas menjadi satu dengan pedang Anda untuk dapat menggunakan niat pedang itu tanpa batas. Ini jelas bukan masalah yang dipahami dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana Anda mencapai pencapaian bela diri seperti itu? Long Hao Shen menunjukkan sedikit senyum, pertanyaan ini bahkan lebih mudah untuk dijawab. Sama seperti Anda melatih sihir serta seni bela diri, saya bukan hanya ksatria penjaga, tetapi juga ksatria retribusi. Keahlianku dengan pedang secara alami merupakan objek fokus yang penting. Tan Wan membuka matanya lebar-lebar, pembalasan ganda dan ksatria penjaga. Dan Anda benar-benar dapat menyelaraskan dengan sempurna kedua jenis kemampuan ksatria ini. Tampaknya kuil kesatriamu masih jauh di depan kami. Mencapai titik ini, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Long Hao Shen melanjutkan, biarkan saya menjawab pertanyaan Anda yang lain. Memang berkat Li Zengzi saya tahu tentang keahlian ganda Anda dalam sihir dan seni bela diri. Bukannya dia memberitahuku, tapi dia malah menunjukkannya padaku. Karena kepala Harili mengubah dirinya menjadi inkarnasi Dewa Angin, saya memiliki perasaan khusus. Meskipun dia menggunakan mantra kuat dari level mantra terlarang hari itu, jika dia tidak memiliki penguasaan bela diri yang cukup, dia tidak mungkin mencapai level stabilitas pedang seperti itu.
Ini adalah bagaimana saya memiliki anggapan yang berani ini. Sebenarnya, sihir dan seni bela diri adalah satu set. Bagi kami para ksatria, sihir digunakan untuk melengkapi seni bela diri, dan itulah bagaimana kemampuan ksatria dibentuk. Salah satu dari kemampuan ini menarik kekuatan dari energi spiritual. Di bawah tempat seperti itu, bukan tidak mungkin bagi penyihir untuk membuat terobosan berkat teknik bela diri. Tetapi saya sarankan Anda lebih berusaha untuk meningkatkan energi spiritual eksternal Anda. Jika tidak, penggunaan kemampuan bela diri Anda akan dibatasi hanya dengan mengandalkan energi spiritual internal Anda. Itu kecuali suatu hari Anda mencapai tingkat kultivasi kepala Li, di mana seni bela diri dapat digunakan melalui mantra terlarang. Tan Wan mendengus padanya, kamu mengatakan itu dengan santai, tapi bagaimana bisa begitu mudah? Siapapun akan merasa sangat sulit untuk melatih seni bela diri dan sihir. Seseorang memiliki energi yang terbatas dan jelas perlu membuat pilihan. Long Hao Shen mengangguk, Anda harus meminta bimbingan dari kepala Li tentang itu, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Pertempuran kita sekarang sudah berakhir kan? Tan Wan mendengus tidak senang, kamu menang. Bagaimana dengan itu? Masih ingin mempermalukanku lebih jauh? Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak, kamu harus benar-benar mengubah temperamen ini, kalau tidak, aku khawatir itu akan mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Dengan emosi yang tidak stabil, seseorang hampir tidak dapat mengatur untuk berkultivasi ke puncak. Tan Wan bingung. Tidak diketahui apakah dia benar-benar mengasimilasi nasihat Long Hao Shen, saat dia sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminta bantuanku? Bicara sekarang. Karena Anda menang melawan saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Long Hao Shen menjawab, saya akan segera pergi bersama Lin Xin dan yang lainnya, tapi kakak perempuan Siner akan tetap berada di Jalan Gunung Tombal bersama pasukan pemburu iblisnya. Saya harap Anda dapat membantu saya menjaga mereka. Saya selalu menganggap kakak perempuan Siner sama dengan kakak perempuan biologis. Alisnya terangkat tinggi, Tan Wan menjawab dengan marah, apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Anda pasti sudah belajar tentang masalah antara Lin Xin dan saya kan? Ingin aku menjaga musuh bebuyutanku? Ide yang bagus. Long Hao Shen menjadi sangat tidak berdaya, saya hanya berharap bahwa Anda dapat melepaskan dendam ini. Lagi pula, masalah ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Itu semua hasil dari kombinasi faktor yang aneh. Apakah Anda benar-benar berencana untuk tetap kaku dalam masalah ini selamanya? Di masa depan, baik Lin Xin dan kamu pasti akan menjadi petinggi untuk kuil penyihir. Jangan bilang menurutmu kontradiksi antara kalian berdua tidak akan menyebabkan masalah di jajaran kuil penyihir. Saya tahu bahwa Anda merasa sangat sulit untuk melepaskan masalah ini. Saya juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masalah emosional, jadi saya hanya dapat menyarankan Anda secara umum, untuk menyembuhkan hati Anda dengan melepaskan. Waktu adalah obat terbaik, mungkin suatu hari Anda akan datang untuk menemukan cinta sejati Anda, dan tanpa sadar datang untuk memaafkan Lin Xin. Tapi saya harus menekankan pada satu hal. Tidak peduli seberapa kuat Anda di kuil penyihir, saya harap Anda tidak akan melukai kakak perempuan Siner. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja, dan bahkan tidak akan meninggalkan kuil penyihir dengan tenang. Apakah kamu mengancamku? Tan Wan dengan dingin bertanya. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab, itu bisa dianggap begitu. Saya harap lain kali kita bertemu, itu akan menjadi sebagai teman, dan bukan sebagai musuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk keluar dari ruangan. Melihat sosoknya yang pergi, Tan Wan benar-benar memiliki perasaan khusus. Di depan pria ini, orang yang selalu dianggap sebagai jenius nomor satu di kuil penyihir sebenarnya sangat tidak penting. Melihatnya mengenakan kembali Golden Foundation Armor, dia merasa seolah-olah dia sedang melihat gurunya dari belakang. Tapi dia jauh lebih muda dariku. Tidak sehat karena kecewa, Tan Wan terkejut mengetahui bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk menolak permintaan Long Hao Shen, dia tidak berani. Tapi haruskah aku benar-benar menjaga gadis itu seperti yang dia katakan? Dini hari. Long Hao Shen, Caier,
Han Yu dan Lin Xin semua keluar dari Tombal Mountain Pass dan menuju ke selatan. Mata Li Xin menjadi kabur karena air mata di beberapa titik. Di sampingnya adalah anggota pasukan perburuan iblisnya. Bahkan jika dia idiot, Luxu akan mencari tahu tentang kedatangan Long Hao Shen. Perasaan dukanya yang besar bahkan melebihi Tan Wan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhan pasukan perburuan iblis mereka. Setelah hanya beberapa tahun, dia sudah mendapati dirinya tidak dapat mengejar mereka lebih jauh. Kesenjangan di antara mereka sudah lebar di luar kemungkinan untuk mengejar ketinggalan. Tidak jauh dari sana, Tan Wan dan Xuan Yuan berdiri di sana, mengikuti dengan mata mereka 4 orang yang pergi. Xuan Yuan merasa seolah-olah dibebaskan dari beban besar, dan tampilan suramnya akhirnya santai. Dia selalu sangat mencintai Tan Wan, tetapi Tan Wan membatalkan pertunangan mereka karena surat Lin Xin. Dia tidak pernah membencinya karena itu, tetapi sangat membenci Lin Xin. Saat bakat Lin Xin menonjol di kuil penyihir, karena penampilannya yang luar biasa di Jalan Gunung Tombal, kebencian pahit Xuan Yuan semakin dalam. Dia bahkan secara pribadi memprovokasi Lin Xin berkali-kali, karena takut Tan Wan akan diculik olehnya. Melihat Lin Xin akhirnya pergi, Xuan Yuan menemukan dengan takjub bahwa dendam yang memenuhi dirinya tampaknya menghilang saat dia pergi. Meskipun Tan Wan tidak mau mengakuinya, dia baru saja kehilangan saingan terbesarnya. Xuan Yuan memahaminya lebih dari siapapun, dan tahu apa yang harus dia lakukan. Tan Wan tiba-tiba datang di depan Li Xin, memberitahunya, jangan menangis. Li Xin memiliki awal yang buruk, dan menatap Tan Wan, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Lin Xin baru saja pergi, apa yang masih diinginkan gadis ini? Setelah berhenti sebentar, Tan Wan menyatakan, kamu memiliki saudara yang baik. Aku akan menghapus semua masalah masa lalu kita. Lin Xin tidak ada dalam ingatanku lagi. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik. Li Xin menjadi tak bernyawa, sementara Xuan Yuan sangat gembira. Dia mengerti bahwa kesempatannya akhirnya datang. Mungkin ini adalah kedatangan musim semi dalam hidupnya. Dari celah Gunung Tombal ke selatan, pemberhentian berikutnya adalah Benteng Tenggara. Jalur pegunungan Tenggara yang diperintah oleh kuil prajurit selalu saling bergantung dengan kuil penyihir. Kedua kuil besar ini cukup dekat, dan mereka saling membantu satu sama lain, jadi meskipun Benteng Tenggara mengalami masa sulit, mereka masih berhasil mengusir serangan iblis. Setelah 4 hari perjalanan yang intens, Long Hao Shen dan 3 lainnya akhirnya mencapai satu set kota dan benteng yang mereka kunjungi sebelumnya. Waktu kedatangan mereka cukup kebetulan karena pasukan iblis berada tepat di tengah-tengah meluncurkan serangan sengit terhadap jalur pegunungan Tenggara. 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar benteng belum bergabung dalam pertempuran, tetapi cahaya pilar dewa iblis mereka sepenuhnya meliputi pasukan mereka. Pertempuran sengit terjadi di ketinggian, mengeluarkan aroma darah yang samar. Saat melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat adegan pertumpahan darah. Kapten, apa yang harus dilakukan? Ayo langsung bergabung dalam pertempuran. Han Yu mengungkapkan kepada Long Hao Shen. Dengan anggukan, dia menjawab, mari kita tunggu sebentar. Pertama, cari Yuan. Meskipun menjadi Sion of Light, dia juga memiliki motif egoisnya sendiri. Sekarang mereka jauh dan tinggi, Han Yu dan dia melepaskan esensi cahaya, menyatakan status mereka sebagai sekutu. Membantu jalur Gunung Tenggara dalam menangkis pasukan iblis adalah suatu keharusan, tetapi membantu Wang Yuan bahkan lebih mendesak. Menutup matanya, Long Hao Shen, menunggangi Star King, menyapu kekuatan mentalnya melalui lingkup benteng Tenggara, mencari siluet Wang Yuan. Karena perang yang terjadi di bawah, fluktuasi energi spiritual sangat panik. Di sana hal itu menyebabkan gangguan yang mengerikan pada kekuatan mentalnya, membuat kepramukaannya jauh lebih menantang. Wang Yuan memang bertarung di benteng Tenggara. Di tangan kirinya adalah perisai jiwa surgawi raksasa, dan di tangan kanannya, badai darah. Dia berada dalam pembantaian total, sampai-sampai dia tidak akan bisa mengetahui berapa banyak darah musuh yang ternoda padanya.